Halo semuanya, perkenalkan nama saya Prilly Rivera Kumontoy dengan NIM 201011105090 dari Program Studi Farmasi Universitas Samratulangi Manado dengan dosen pengampu Mner Fernando Pongo, SSI, MSI. Pada video kali ini saya akan membagikan contoh soal mengenai statistika deskripsi yang di dalamnya ada ukuran pengusahaan dan ukuran penyebaran, juga ada contoh soal mengenai sebaran normal. Selamat menyaksikan. Soal yang pertama. Telah dilakukan sebuah pendataan terhadap umur dari masyarakat yang berada di Kelurahan Walintoan. Dari 100 orang masyarakat, didapatkan hasil pada tabel di bawah ini. Dapat kita lihat ada interval umur masyarakat serta frekuensi dari masyarakat. Nah, kita disuruh untuk menentukan rata-rata, median, modus, kuartil 1, kuartil 3, wilayah jangkauan antar kuartil, ragam, dan standar deviasi. Nah, yang pertama kita menentukan rata-rata dengan rumus X bar sama dengan sigma XIF per sigma F. Yang pertama kita cari dulu nilai tengah atau XI. Seperti pada kolom pertama, umur 18 hingga 22 nilai tengahnya yaitu 20. Maka untuk mencari XIF kita mengkalikan 20 dengan frekuensi yang hasilnya 200. Begitu pula untuk kolom-kolom selanjutnya kita lakukan hal yang sama. Sehingga didapatkan hasil sigma F sama dengan 100 dan sigma XIF sama dengan 3100. Maka setelah itu kita memasukkan ke dalam rumus menjadi X bar sama dengan 3100 dibagi 100 menjadi 31. Jadi rata-rata untuk data tersebut adalah 31. Selanjutnya kita mencari nilai median. Median merupakan nilai tengah. Maka dari 100 data kita mencari nilai tengahnya yaitu 50. Dan untuk kelas mediannya berada di kolom ketiga yang saya beri latar berwarna coklat. Nah, untuk mencari median kita menggunakan rumus median sama dengan batas bawah ditambah panjang kelas dalam tanda kurung 1/2n dikurangi frekuensi kumulatif dari kelas median dibagi dengan frekuensi. Nah, untuk batas bawah dari kelas median yaitu 28 kita kurangi dengan 0,5 menjadi 27,5 dan panjang kelas yang diketahui yaitu 5. Maka dari itu kita masukkan ke dalam rumus. Selanjutnya setengah dari 100 itu 50 dan dikurangi dengan frekuensi kumulatif kelas sebelum median yaitu kita bisa lihat pada tabel FK sebelum kelas median. Di atasnya 55 ada 30. Jadi untuk frekuensi kumulatif sebelum kelas median ada 30. Lalu kita bahagi dengan frekuensi dari kelas median yaitu 25. Setelah dijumlahkan semua, kita bisa melihat hasil dari median yaitu 31,5. Selanjutnya kita mencari modus. Dengan rumus, modus sama dengan batas bawah dari kelas modus ditambah dengan panjang kelas dalam tanda kurung R1 per R2 tambah R1. Nah, untuk batas bawah sama seperti yang median tadi, batas bawah dari kelas modus yaitu pada latar berwarna putih, karena kan kalau modus itu dia merupakan data terbanyak. Jadi untuk frekuensi yang terbanyak di data ini yaitu 30. Jadi untuk kelas modus itu saya beri latar warna putih. Untuk batas bawah yaitu 33 dikurangi 0,5. Jadi 32,5. Dan juga panjang kelas sudah diketahui yaitu 5. Dan untuk R1 ini merupakan selisih dari frekuensi kelas modus dan juga kelas frekuensi dari kelas sebelumnya. Jadi kita bisa lihat frekuensi kelas modus yaitu 30 dikurangi dengan 25 menjadi 5. Nah, dan untuk R2 merupakan selisih dari kelas modus dan juga kelas setelah kelas modus, yaitu kita dapat jumlahkan 30 dikurangi 15 yaitu 15. Kita masukkan ke dalam rumus, jadi modus sama dengan 32,5 ditambah 5 dikalikan 5 per 15 tambah 5. Setelah dijumlahkan semua, kita dapat hasil untuk modus yaitu 33,75. Selanjutnya kita
kita mencari nilai dari kuartil 1. Dengan rumus kuartil 1 sama dengan batas bawah kelas kuartil 1 ditambah panjang kelas dalam tanda kurung 1/4 dari jumlah data dikurangi frekuensi kumulatif kuartil 1 dibagi frekuensi dari kelas kuartil 1. Nah, untuk kelas kuartil 1 itu diambil dari 25% atau 1/4 dari jumlah data. Jadi kalau untuk jumlah datanya itu 100, diambil 1/4-nya menjadi 25. Dan juga untuk kuartil 3 diambil 75%-nya atau 3/4 dari jumlah data. Nah, untuk kelas kuartil 1 saya berikan background warna pink. Nah, untuk penyelesaiannya sama seperti yang tadi, yang dimana ada batas bawah dari kuartil 1 yaitu 23 dikurangi 0,5 menjadi 22,5 ditambah panjang kelas lalu dikalikan 25 yaitu 1/4 dari 100 lalu dikurangi frekuensi kumulatif. Jadi frekuensi kumulatif untuk kuartil 1 30. Tetapi di rumus kita mengambil atasnya dari 30 yang saya beri tanda panah berwarna putih yaitu 10. Lalu kita bagi dengan frekuensi dari kelas kuartil 1 yaitu 20. Setelah kita operasikan semua, didapatkan hasil 26,25. Begitu pula dengan kuartil 3, untuk mencarinya sama saja dengan kuartil 1. Nah, di sini saya memberikan background berwarna coklat tua untuk kelas kuartil 3. Jadi kita lakukan seperti operasi yang sebelumnya sehingga untuk kuartil 3 didapatkan nilai 35,83. Nah, selanjutnya kita mencari wilayah atau range dengan rumus W sama dengan X max dikurangi X min. Nah, diketahui X max-nya yaitu 42 dan X min atau nilai terkecil dari umur yaitu 18. Maka kita masukkan dalam rumus W sama dengan 42 dikurangi 18 yaitu 24. Jadi wilayah atau range dari data tersebut adalah 24. Selanjutnya kita mencari jarak antar kuartil, yang dimana kita hanya mengurangi kuartil 3 dikurangi dengan kuartil 1. Kuartil 1 diketahui 26,25 dan kuartil 3 diketahui 35,83. Jadi jarak antar kuartil 35,83 dikurangi 26,25 menghasilkan nilai 9,58. Jadi jangkauan antar kuartil dari data tersebut adalah 9,58. Selanjutnya kita mencari ragam dan standar deviasi. Untuk ragam diketahui rumus S pangkat 2 sama dengan sigma F dalam kurung XI dikurangi X bar pangkat 2 dibagi dengan sigma F. Nah, di sini kita mencari tahu dulu XI dikurangi X bar pangkat 2 itu berapa dan juga serta dikalikan dengan frekuensi hasilnya berapa. Pada tabel yang bisa kita lihat di layar sudah saya jumlahkan semuanya. Untuk XI dikurangi X bar pangkat 2 yaitu nilai tengah XI kita kurangkan dengan rata-rata yang telah kita ketahui sebelumnya yaitu 31 dipangkatkan 2. Jadi untuk kolom yang pertama XI 20 dan X bar 31. 20 dikurangi 31 hasilnya minus 11. Lalu kita pangkatkan 2 hasilnya 121. Begitu pula kolom-kolom selanjutnya. Setelah itu hasil yang kita dapatkan kita kalikan lagi dengan frekuensi sehingga didapatkan hasil seperti pada tabel. Setelah didapatkan semua hasil, kita jumlahkan dan kita taruh dalam rumus. Jadi serta kita jumlahkan dia menjadi sigma F sama sigma F dalam kurung XI kurang X bar pangkat 2 itu hasilnya 3650. Kita masukkan ke dalam rumus S pangkat 2 sama dengan 3650 dibagi 100
hasilnya 36,5. Jadi ragam dari data ini yaitu 36,5. Nah, untuk mencari simpangan baku atau standar deviasi, digunakanlah rumus S sama dengan akar dari ragam. Jadi S sama dengan akar S pangkat 2. Nah, untuk S telah diketahui 36,5. Jadi S sama dengan akar dari 36,5, yaitu S kurang lebih dia hasilnya 6,04. Jadi ragam untuk data ini adalah 36,5 dan standar deviasinya adalah 6,04. Nah, di sini saya sekedar menambahkan histogram umur masyarakat. Jadi gambar ini merupakan histogram dari umur masyarakat yang telah kita bahas tadi pada tabel. Untuk garis Y ada frekuensi dan X ada umur masyarakat. Nah, soal nomor 1 telah terjawab semua, kita masuk ke soal nomor 2. Dalam sebuah laboratorium farmasi, terdapat sebuah alat spektrofotometer yang mencapai umur rata-rata 5 tahun, dengan simpangan baku 0,5 tahun. Apabila umur spektrofotometer tersebut menyebar normal, hitunglah peluang bahwa alat itu akan mencapai umur kurang dari atau sama dengan 3,5 tahun. Oke, jadi soal yang kedua ini merupakan contoh soal untuk sebaran normal atau distribusi normal. Nah, diketahui untuk umur rata-rata dari alat ini yaitu 5 tahun, simpangan baku 0,5 tahun, dan X yaitu umur dari spektrofotometer yang akan kita cari, atau peluang umurnya hingga 3,5 tahun. Jadi dengan rumus yang ada yang dapat kita lihat, kita jumlahkan semuanya, didapatkan hasil 0,00135. Jadi 0,00135 ini kita lihat pada tabel distribusi normal yang ada. Kita ambil untuk nilai yang ada yang di sebelah kiri minus 3, yang bagian atasnya 0,00 karena tidak ada lagi angka di belakang koma dari 3, hanya minus 3, maka dari itu untuk nilai yang di atasnya kita ambil yang 0,0. Didapatkan hasil 0,00135. Sekian materi dari contoh soal yang dapat saya berikan. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kata-kata yang berbelit, kiranya kita dapat mengerti. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk melihat video selanjutnya. Terima kasih.